Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu rahimahumullah, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam kajian Majelis Baitur Rahim. Sekarang adalah tentang tumbuh kembang kholqi dan khuluqi. Ini kaitan dengan kajian ayat dan hadis pendidikan. Itu tentang tumbuh kembang kholqi dan khuluqi. Dalam proses perkembangan manusia, itu ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu kholq atau kholqi dan khuluq. Dan khuluq itu sering disebut kembang, sedangkan kholq tumbuh. Ya, makanya di kesehatan ada istilah tumbuh kembang, pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu fisik, kalau perkembangan non fisik. Jadi manusia itu meningkat kualitasnya, ada perkembangan, ada pertumbuhan. Nah, istilah dalam bahasa Arab kholqi dan khuluqi. Pertumbuhan atau kholqi cenderung bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan fisik. Itu pertumbuhan. Sedangkan perkembangan atau khuluq cenderung bersifat kualitatif dan berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Jadi peningkatan kualitas fisik disebut tumbuh, sedangkan peningkatan kualitas non-fisik berkembang atau kembang. Hal semacam ini terjadi sejak bayi dalam rahim. Ibu-ibu yang punya rahim, bapak nggak punya rahim, ya. Makanya walaupun sudah operasi kelamin, tetep seboga rahim. Makanya Dorce juga kan dikubur nama laki-laki, walaupun sudah operasi kelamin, ya. Jadi ketika meninggal oleh keluarganya ada waktu lahirnya dia laki-laki, jadi dianggap laki-laki. Karena apa? Karena tak punya rahim. Kalau laki-laki mah, dan itu tidak bisa dioperasi, bikin rahim nggak bisa. Ya, di situ yang uniknya antara pria dengan wanita. Makanya di dalam ibu-ibu itu disebut taroib, sedangkan di laki-laki sulbi. Jadi dari sulbi laki-laki kemudian ketemu dengan taroib perempuan. Jadi hubungan suami istri, suami ibu dengan ibu itu hubungan antara taroib dan sulbi. Antara taroib dan sulbi, dan itu mempunyai kesamaan dengan makhluk lain antara laki-laki dan wanita itu. Jadi bukan hanya manusia. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan semua berpasangan. Khalaqal azwaj, semuanya itu berpasangan.
baik mimmatun bitul tumbuh di bumi dan di langit, baik yang hidup maupun yang mati. Makanya di dalam bahasa Arab itu selalu ada pasangan seperti matahari dan bulan. Qaddarnahu manazila hatta urjunil qadim, itu kepada bulan. Tapi kalau kepada matahari wasyamsu tajri limustaqarril laha. Jadi kalau ke matahari mah kalau kepada bulan ya disebut muannas. Papan tulis itu saburoh. Laki-lakinya apa? Tobasir, kapur, atau kolam. Jadi itu berpasangan segala macam. Dan tadi dikatakan di dalam rahim ibu juga ada pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh itu fisik, kembang non fisik. Jadi sejak bayi di dalam rahim fisik, di dalam rahim fisiknya bisa tumbuh dan kemampuan bayi itu bisa berkembang di dalam rahim juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idaman fa kasawnal idama lahma. Summa ansha'nahu khalqan. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqna, dan sungguh telah kami ciptakan al-insan, manusia, min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Sudahlah, saripati tin tanah. Jadi seluruh manusia diciptakan dari saripati tanah. Hanya tentu perbedaan proses. Jadi kalau Nabi Adam diambil dari saripati tanah oleh Allah, itu mungkin diambil di plemplek gitu. Jadi Adam. Kalau kita mah diambil dari saripati tanahnya melalui proses seperti hewan. Hewan itu kan makan rumput. Setelah makan rumput tumbuh, disembelih, dimakan oleh manusia. Dari sembelihan hewan itu dimakan oleh manusia, yang dimakan oleh manusia laki-laki jadi masuk sulbi, yang dimakan perempuan jadi taroib. Gaulah suami istri jadi asli nama tina tanah kene. Hanya prosesnya berbeda. Begitu pula yang tumbuh pepohonan. Kan makanan manusia itu nabati, hewani. Nabati itu tumbuhan, hewani itu hewan. Pada dasarnya cuma dua, nabati dan hewani, makanan manusia teh. Nabati adalah tumbuhan, hewani adalah hewan. Makanya zakatnya juga dua. Ada zakat tumbuhan, itu zakat fitri. Ada zakat hewan, yaitu kurban. Jadi Idul Fitri mengeluarkan zakat fitri tumbuhan, Idul Adha
mengeluarkan hewan, zakat hewan. Karena makanannya itu cuma dua, hewani dan nabati. Dan hewani dan nabati itu, hewani hidupnya dari tanah, makanannya dari tanah, tumbuhan juga, nabati dari tanah. Nah, dari tanah itulah melalui proses menjadi apa? Min sulalati min tin itu summa ja'alnahu nutfah. Jadi nutfah. Melalui proses tadi. Fi qararim makin. Di tempat yang kokoh dalam rahim itu. Summa khalaqna nutfah. Nah, setelah nutfah itu percampuran antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, khalaqna nutfah, alaqah, jadi alaqah. Alaq itu pengertian asalnya nempel atau melekat. Fakholaknal alaqata mudgoh, setelah nempel jadi mudgoh. Jadi setelah bercampur antara sel sperma dengan sel telur itu nempel, nempelnya di dinding rahim. Setelah nempel di dinding rahim menjadi mudgoh, gumpalan. Makanya sering disebut gumpalan darah. Mudgoh itu kan artinya semacam hasil kunyahan ya. Kalau kita makan kan disuap, apa dimakan ke mulut, di mulut itu kan dikunyah, itu kan campur antara bala-bala, tempe, tahu, daging kambing, nasi, galokeun di mulut. Nah itu mudgoh setelah bercampur begitu, tagalo. Kemudian kami jadikan tulang, setelah jadi mudgoh itu kami jadikan tulang belulang. Idoman. Setelah tulang belulang, pakal saunal idomah lahma. Si tulang itu dibungkus daging. Summa adsyanahu khalqan akhar. Setelah dibungkus daging teh jadi makhluk yang berbeda. Jadi memang Quran teh nyuruh kepada kita, nyuruh baca ini asal usul kita. Makanya kan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kalau dalam dunia pendidikan itu harus diawali dari membaca diri manusia. Jadi dibungkus dengan daging. Kemudian jadi makhluk yang berbentuk lain. Artinya akan ada hidungnya, ada telinganya, ada kepalanya, ada kakinya, ada perut. Dan itu adalah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, sebaik-baik pencipta. Itu surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ayat ini menjelaskan tentang pertumbuhan. Jadi pertumbuhan tadi itu yang berawal dari saripati tanah, dimakan, jadi masuk sulbi, sehingga menjadi air mani, dan ke taroib, sehingga jadi telur, sel telur, kemudian bercampur suami istri itu menjadi nutfah, setelah nutfah menjadi alaqah, setelah alaqah mudghah, mudghah fakasauna, dibungkus, dijadikan dulu tulang, setelah jadi tulang jadi dibungkus daging, setelah dibungkus daging menjadi makhluk yang berbeda. Nah, itu adalah pertumbuhan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini jelas tentang pertumbuhan bayi dalam rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun memiliki kemampuan kun fayakun, Allah itu kan bisa kun fayakun. Kun, jadi.
Tapi tidak demikian, Allah itu membuat manusia melalui proses yang panjang. Jadi walaupun Allah memiliki kemampuan kun fayakun, bisa saja menciptakan sekaligus. Tapi prosesnya itu cukup panjang. Hingga 9 sampai 10 bulan. Di rahim ibu itu kan. Bahkan rinciannya lebih mendetil, tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu tersurat di dalam hadis. Hadisnya adalah berikut. An Zaid bin Wahab an Abdullah. Dari Zaid bin Wahab, dari Abdullah. Abdullah itu siapa? Ibnu Mas'ud. Haddasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalqan fi batni ummihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu dikumpulkan dalam batni ummihi, perut ibunya. Kan rahim juga masih di perut ya. Arba'ina yauman, 40 hari. Summa yakunu fi dalika alaqah, dari batni ummihi, pertemuan antara sel sperma dengan sel telur itu selama 40 hari, setelah 40 hari kemudian alaqah, jadi alaqah yang nempel. Mislu dalik itu juga 40 hari prosesnya. Summa yakun fi dalika mudghah, setelah alaqah jadi mudghah. Mislu dalik itu juga 40 hari. Jadi 40 hari pertama proses pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Setelah 40 hari jadi alaqah. Setelah alaqah 40 hari lagi jadi mudghah. Setelah jadi mudghah 40 hari lagi jadi 3 kali 40 hari. Mislu dalik summa yursilul malak, lalu diutus malaikat. Nah, kalau tadi mah pertumbuhan fisik ya, 40 hari jadi gini, 40 hari jadi selanjutnya perkembangan. Maka diutuslah malak atau malaikat. Fayanfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Setelah 3 kali 40 hari. Setelah 3 kali 40 hari, tepan berarti 120, mungkin 121, mungkin 122, mungkin 123, mungkin 130. Bisa. Payun pahu, pak makan. Pak itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Maka ditiupkan roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintah malaikat itu dengan 4 kalimat. Nah, makanya tadi saya katakan ini kaitan dengan perkembangan. Ya, kalau tadi mah pertumbuhan secara fisiknya, sekarang mah perkembangan. Yursalul malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat, dengan 4 kalimat. Bikat rizqihi, dengan tulisan rezeki. Wa ajalihi, ajal. Wa amalihi, amal. Wa sakiyun, kesusahan. Au sa'idun, atau kebahagiaan. Fawalladzi la ilaha ghairu, kemudian bersumpah. Ada yang mengatakan sumpah ini Rasul. Ada juga yang mengatakan Ibnu Mas'ud. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada orang itu berbuat dengan perbuatan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sehingga tinggal 1 hasta lagi. Fayasbiku alaihil kitab. Maka muncullah kitab atau tulisan.
fayamalu bi amali ahli nar, kemudian berbuat amal ahli neraka, fayadkhuluha, akhirnya masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi ahli nar, ada orang itu berbuat seperti ahli neraka, berbuat maksiat terus. Atama yakunu bainahu wa baina illa dhira, sehingga tinggal satu hasta lagi. Fayaswiku alaihil kitab, kemudian muncullah kitab tulisan itu, fayamalu bi ahlil jannah, maka berbuat ahli surga, fayadkhuluha, maka bisa masuk surga. Jadi di sini tentang perkembangan. Jadi setelah 120 hari, setelah 3 kali 40 hari, jadi selain pertumbuhan terus juga perkembangan. Perkembangannya antara lain di sini disebut catatan. Ya, terjemah tadi sudah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad yang lahir 164 wafat 241, Bukhari lahir 194 wafat 256, Muslim 206 wafat 261, At-Tirmidzi, Muhammad juga namanya Tirmidzi 202, 279, dan Al-Baihaqi 384, 458 Hijriah. Hadis itu diriwayatkan oleh para ahli hadis yang cukup banyak. Jadi secara rinci dalam hadis ini jelaskan bahwa pertumbuhan janin dalam rahim tahapannya setiap 40 hari. 40 hari berubah, 40 hari berubah, 40 hari berubah. Ketika mencapai 3 kali 40 hari, dijelaslah perkembangan bayi tersebut. Yaitu diawali dari tiupan roh. Jadi diawali dari tiupan roh. Kemudian diperkenalkan tentang tauhid, tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu hukum sebab akibat. Kalau amal perbuatan ahli neraka, maka masuk neraka. Kalau amal perbuatan ahli surga, maka masuk surga. Jadi si bayi di dalam rahim itu sudah digambarkan seperti itu. Ya, digambarkan. Jadi itu nanti penafsirannya macam-macam. Ada yang mengatakan katanya sudah ditentukan. Dan juga yang mengatakan digambarkan kehidupan yang bakal terjadi. Yang bakal terjadi itu, kalau perbuatan ahli surga, maka akan masuk surga. Tapi perbuatan ahli neraka, maka masuk neraka. Walaupun gesa eutik deui rek asup surga, tapi karena berbuat maksiat, bisa masuk neraka. Walaupun saeutik deui rek masuk neraka, tapi karena dia berbuat baik, maka bisa masuk surga. Cuman masuk surganya iraha, teu disebut. Apakah masuk nerakanya itu kekal? Teu disebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayat menjelaskan dia punya timbangan amal. Jadi kalau amalnya buruk, maka berat ke neraka. Amalnya baik, berat ke surga. Kumaha lamun berat ke neraka? Ka neraka heula. Kumaha lamun ke surga lebih banyak? Bisa langsung ke surga. Tapi karena seimbang, itu diperhitungkan tadi. Jadi diperkenalkan sejak di dalam rahim oleh malaikat ketika sudah ditiupkan roh. Kumaha tuh orang? Rek ahli neraka, rek ahli surga. Hoyongna kumaha?
Pemehayang surga ya amal aja ahli surga. Kan janji Allah. Kalau beramal ahli surga pasti masuk surga. Kalau beramal ahli neraka pasti masuk neraka. Jadi kalau kita ingin masuk surga, beramal saja. Beramal ahli surga. Karena janji di dalam Al-Quran, man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa amila solihan, dan beramal soleh, maka jannat, surga bagiannya. Ya sebetulnya kalau empat bulanan makan adat ya mah upacara maksudnya upacara 4 bulanan. Upacara 4 bulanan mah eta mah adat. Kan sanes Rasul mengajarkan eta mah adat di kita setelah 4 bulan hamil syukur atau berdoa itu adat. Ya artinya kan logika itu dalilnya. Logika kan dalilnya. Logikanya bisa benar bisa salah kalau logika mah. Kan Rasul kan tidak mengatakan harus hajatan, harus berdoa. Yang penting Rasul menginformasikan 40 hari pertama saripati tanah menjadi nutfah, 40 hari berikutnya menjadi mudghah, 40 hari berikutnya alaqah dulu, kemudian mudghah, baru ditiupkan roh. Rasul kalau berdasar hadis ini hanya menyatakan pertumbuhan manusia dan perkembangannya setelah 3 kali 40 hari ditiupkan roh. Karena sudah ditiupkan roh, maka si bayi di dalam rahim itu sudah tahu bagaimana hukum sebab akibat, kausalitas. Berbuat baik surga, berbuat buruk neraka. Makanya husnul khotimah itu adalah berbuat baik katungtung. Karena cek abdi ge aya geus maot mah keur naon didoakeun husnul khotimah da geus maot. Kalau masih hidup doakeun husnul khotimah. Tapi pan urang mah sok ngamek didoakeun husnul khotimah da hirup keneh. Iya, makanya entong tersinggung. Jadi bahagia dan sengsara itu sudah diperkenalkan ketika bayi di dalam rahim. Jadi perkembangannya sudah tahu. Iya, rohaniah. Tapi kan jasadnya terus ada. Kan jasadnya sudah berbentuk. Jadi itu mah setelah lahir atau di dalam rahim sudah berbentuk Islam. Kan dibahas pada bulan yang lalu, bulan yang lalu tentang fitrah. Jadi memang masih bersambungan tentang fitrah. Jadi ketika di dalam rahim itu tidak diperkenalkan agama-agama lain, cuman Islam unggul diperkenalkan. Hanya perkembangannya diberitahu. Kalau berbuat salah neraka, kalau berbuat benar surga. Sebab akibatnya diberitahu ketika bayi di dalam janin di dalam rahim itu, karena pada saat itu sudah ada ruh dan sudah berbentuk. Makanya itu tergambar sampai sekarang
tentang baik dan buruk, dan memang gerdirahim kene kita sudah tahu. Makanya sampai sekarang walaupun umpamanya kita tidak ada yang mengajari, kan baik dan buruk kan tahu. Seluruh manusia di dunia ini tahu mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun tidak diperkenalkan agama, baik dan buruk itu tahu. Karena sejak dalam rahim sudah tahu. Jadi tentu saja semua itu membutuhkan penjelasan secara mendalam hadis ini, dan akan kita bahas nanti Syawal. kan nyambung jadi nyambung kan ketika surat Ar-Rum tentang fitrah, terus kita bahas hadisnya, hadis fitrah. Setelah hadis fitrah, sekarang itu perkembangan dan pertumbuhan, baru diperkenalkan itu. Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, nanti hadis ini dibahas secara mendalam. Hadis yang panjang ini. Nanti mungkin bulan Syawal. Jadi kalau ibu-ibu ngaji ke saya mah pasti bersambungan. Yo, terus we, mata ke angges-angges. Udah bersambungan. Begitu hadir teh pan udah dibahas pada waktu yang lalu. Nah, karena tidak hadir kan bisa saja kan baca makalahnya. Oh, ya, yang namanya tulisan memang bagaimanapun tidak akan bisa mengungkap seluruh apa yang ada di dalam hati saya, tidak bisa, dan semuanya tulisan. Makanya berbicara itu lebih luas dari tulisan. Itu mah sudah pasti. Tapi saya berusaha sekuat tenaga, apapun yang dipahami itu diungkapkan di dalam tulisan, supaya ibu-ibu bisa membaca ulang. Makanya sekarang juga akan disiarkan juga di Zoom. Dan nanti setelah datang ke rumah kan Zoom-nya itu dipindah ke YouTube. Jadi ada tulisan, ada YouTube-nya. Hanya silahkan ibu subscribe itu Munkaha MKH, ada di YouTube. Seluruh pengajian itu ada di YouTube. Tapi pengajian sejak masa pandemi, pengajian yang lama YouTube-nya dihapus. Sudah ribuan itu, tapi karena ada yang masuk ke para rubuh, jadi dihapus semua yang lama-lama. Jadi kadang-kadang gitu, jadi masuk. Makanya di YouTube sekarang tidak pakai nama Saifuddin, Munkaha MKH. Jadi bukan nama Saifuddin di YouTube itu, Munkaha. Munkaha itu singkatan komunitas kajian Al-Quran dan Hadis. Mun itu komunitas, K itu kajian Al-Quran dan Hadis. Ini Munkaha. Oleh karena itu perkembangan dan pertumbuhan, dikoreksi aja, pertumbuhan selanjutnya manusia agar baik dalam segala hal, termasuk fisik dan non-fisik. Makanya kita perbaiki itu fisik dan non-fisik. Fisiknya harus bagus, non-fisiknya juga bagus. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul yang wafat tahun 57 Hijriah, dan Ibnu Mas'ud yang wafat tahun 32, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Atau juga ada yang bunyi Allahumma kama ahsanta khalqi fa hassin khuluqi. Atau ibu-ibu mungkin membaca Allahumma hassin khalqi
wahuluki, nggak apa-apa, susunan nama mangawe. Pokoknya isinya, ya Allah, engkau telah perindah tubuhku dan perbaikilah akhlak. Jadi kalau kita sedang berdandan, kita bersyukur. Engkau telah perindah tubuhku dan perbaikilah akhlakku. Jadi itu ketika berhias teh syukur. Ya. Makanya pada waktu yang lalu saya katakan kalau sedang berhias cermin, badannya rada ngagengan, jangan disebut gemuk, tapi itu sebut montok. Kalau ngalitan, jangan disebut ceking, tapi sebut langsing. Jadi selalu indah. Selalu indah. Tasyakur, nikmat. Nah, ini nama rek ngarasulah oke. Sedih gitu ya, badan teh jadi ceking kieu. Sedih oke kan moal montokan ngadada. Ayeuna montok sedih karena montok panua ngaletikan. Jadi udah aja syukur apa adanya. Alhamdulillah. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Ahmad itu siapa? Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali yang lahir tahun 164, wafat 241 Hijriah. Doa ini mengajarkan agar baik dalam segala hal, jasmani maupun rohani. Jadi jasmaninya harus bagus, rohaninya harus bagus. Sehat, jasmani maupun rohani. Tercukup jasmani wungkul, rohani tas tersehat, tercukup jasmani wungkul, atau tercukup rohani wungkul, jasana geringan. Kemarin dua nana, sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau saya senam setiap hari setengah jam, karena diperintah cek dokter, kamu harus setiap hari olahraga. Maksakeun males-males oge, keur nulis paksakeun senam setengah jam. Pengalaman tina stroke teh apa? Nasihat dokter teh ditaati. Karena harus sehat jasmani dan rohani. Terserah jam berapa nama, pokoknya setengah jam minimal ya. Terus senam. Kalau seperti sekarang umur 50 ya senam lansia. 70. Itu sehat jasmani dan rohani. Dalam segala hal jasmani maupun rohani. Perkataan kholqi dan khuluqi tadi di dalam hadis. Allahumma ahsanta kholqi fahasin khuluqi atau fahsin khuluqi. Adalah penampilan fisik jasmani yang bisa dilihat oleh basor. Kalau jasmani mah oleh basor. Basor itu penglihatan fisik. Indah, sehat. Itu bisa dilihat oleh basor atau kasat mata indawi, seperti tumbuh tampan cantik, hidung mancung, rambut hitam sekarang jadi memutih, mata sipit jadi bolotot, kulit halus jadi kasar. Itu adalah pertumbuhan. Sedangkan khuluq itu keindahan atau tidaknya hanya bisa dilihat oleh basirah. Jadi di dalam diri manusia itu ada basor, ada basirah, penglihatan. Penglihatan mata hati nurani.
seperti murah senyum, murah hati, ringan tangan, dermawan, itu basirah, bisa dilihat basirah. Ya akhlak, khuluq. Khuluq itu akhlak. Ada banyak pengertian perkembangan menurut beberapa ahli. Antara lain, perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan terus-menerus dalam diri seseorang dan merupakan hasil pembelajaran, pengalaman, dan pematangan. Itu perkembangan. Kemudian perkembangan juga merupakan perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, dan sosial. 3. Perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan yang proses kematangan manusia. 4. Ada juga yang mengartikan istilah perkembangan itu sebagai serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Dengan demikian, perkembangan adalah proses perubahan dalam diri manusia, baik dari sudut jasmani, kholqi, kuantitatif, maupun non-jasmani atau non-fisik, itu khuluqi, kualitatif, yang terjadi akibat pengalaman belajar dan kematangan. Jadi bukan semakin ke sini, semakin matang pola pikirnya, karena banyak belajar. Itu berkembang. Dari pengajian itu kita ditumbuhkan perkembangan. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan berapa sentimeter pada tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Adapun perkembangan yang dibahas di sini adalah proses perubahan dan pertumbuhan manusia yang dikaji dalam aspek Al-Quran dan hadis. Jadi saya tidak akan membahas tentang perkembangan ditinjau dari sudut kedokteran sebagainya di Quran dan hadis. Adapun nanti tafsirannya berdasar para ahli, ya kalau kita temukan ya masukkan aja. Ketika berbicara tentang perkembangan, maka ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dipisahkan dari terbentuknya wujud manusia sebagai fisik, yaitu kuantitatif kholqiyah, dan non fisik, yaitu kualitatif khuluqiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari berbagai tahapan yang tadi, walaupun Allah itu tahu kun fayakun bisa, tapi kan secara proses. Dan di dalam surat Al-Furqan dikatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menciptakan segalanya dengan ukuran-ukuran yang rapih. Tidak ada ukuran-ukurannya Allah menciptakan. Hanya di 40 hari pertama, 40 hari kedua itu dalam rahim. Nanti juga kan sudah begitu keluar juga sudah kita jadi manusia pantuk jelek gitu ya. Bisa kan asal nama pes-pesan, nangis. Gitu guys, nangis bisa oyak, bisa melihat, bisa mendengar, itu secara bertahap. Dan macam-macam sesuai dengan pertumbuhan yang diberikan kepada anak atau bayi itu. Maka kita berbicara nanti lihat incu ya, lihat cucu kita perkembangannya. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa kehidupan dari segala sesuatu telah ada aturannya dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap aspek secara proporsional terlengkapi. Perkembangan manusia itu memiliki pola yang relatif sama pada umumnya. Jadi
perkembangan dan pertumbuhan itu relatif sama kemampuannya. Pola yang terjadi adalah setiap individu tumbuh dan kembang dari keadaan yang lemah, ketika bayi lahir kan lemah itu, kemudian kuat, setelah remaja jadi gagah perkasa, dewasa, hebat, kemudian nanti lemah lagi. Kalau sudah lanjut usia kan dirasakan ya. Nah, ketika muda makan kita jago ringkas, manggulan, naon oge kuat. Tapi kan sekarang mah untung manggulan berat, ringan oge kan ngagetruk, ngacetruk. babari tijalikeun. Babari tijalikeun. Nah, itu harus disadari. Keadaan lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam Quran, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menjadikan kalian dari lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah jadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwah, setelah kuat dha'fat, lemah lagi. Wa syaibatan. Jadi aki-aki ini. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sesuai dengan yang Ia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Allah itu tahu dan berkuasa. Ayat ini menandaskan bahwa manusia diciptakan tumbuh dan kembang. Dari lemah menjadi kuat. Dari kuat menjadi lemah. Kembali sehingga menjadi tua. Allah menciptakan semua itu sesuai dengan kehendak dan programnya. Dia Maha tahu. Alimul Qadir. Dan dalam ayat yang lain dikatakan wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Allah menciptakanmu dan mewafatkanmu. Wa minkum di antara mayuraddu ila ardalil umri. Ada yang sampai ardalil umur. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga tidak tahu dari asalnya tahu. Innallaha alimun qadir. Tahu Maha berkuasa. Surat An-Nahl 70. Jadi ada yang sampai ardalil umri. Jadi umur tua itu sehingga hilang, lengit pengetahuan itu, ya. Itu perkembangan pertumbuhan. Kita juga kan ibu-ibu juga merasakan dulu mah mudah mencerna, sekarang ada agak kesulitan. Dulu mah hafal, sekarang lupa. Itu bisa terjadi. Jadi selama proses perkembangan dan pertumbuhan, manusia dari lemah menuju kuat, kemudian menuju lemah lagi, adalah sejak masa sebelum lahir hingga kematian. Selama ini pula manusia mengalami fase-fase perubahan. Setiap fase tersebut mempunyai karakteristik tertentu, baik sikap, mental, moral, kemampuan fisik, dan kemampuan daya nalar. Namun walau Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan pertumbuhan dan perkembangan, bukan berarti kualitas maupun kuantitasnya itu sama satu sama lain. Ada perbedaannya sesuai dengan pemeliharaan. Kan ada yang umur 50 tahun geus teu bisa nanaon. Tapi ada juga yang umur 70 tahun masih jak-jak waringkas. Itu ada kaitan dengan usaha manusia, ya. Usaha manusia. Jadi tetap saja itu kembali kepada usaha. Muhammad Abduh yang lahir 1849 dan wafat 1905, Masehi, Al-Marogi yang wafat 1952, dan Wahbah Juhaili yang wafat 2015, itu mengungkap tentang hidayah. Hidayah itu ada 5. Yang pertama, hidayatul fitri atau ilham.
Daya ini diberikan Allah kepada manusia baru lahir sehingga butuh bisa makan, minum. Seorang bayi suka menangis jika lapar dan dahaga. Padahal tidak ada yang mengajari kan? Ketika bayi lahir nangis, hayang nyusu, saha nu ngajari lamun kamu hayang nyusu kudu nangis. Teu anu ngajari itu. Pokoknya lamun lapar nangis. Hayang ganti pokok kekerencetan. Itu hidayah di Allah. Gratis itu. Kemudian yang kedua, hidayatul hawas. Hidayah yang diberikan Allah kepada manusia dan hewan. Bedanya kepada hewan, diberikannya secara sekaligus. Begitu lahir, otomatis bisa. Hewan mah. Tapi kepada manusia mah secara berangsur. Ya, hewan makan komo hayam. Peletok dari telur, lompat. Kalau bayi manusia kan nggak bisa apa-apa. Pada manusia itu hidayah hawasnya itu diberikan secara berangsur, saeutik gitu. Panca indera, ya. Tapi itu otomatis tuh. Terus akal, hidayatul akal. Seorang manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Karena hidayatul akal, saya berpikir. Kemudian hidayatul din, agama. Nah kalau hidayatul akal, berangsurnya, nanti apakah dia akan cepat berpikirnya atau tidak tergantung belajar kematangannya. Tapi itu sudah diberikan oleh Allah. Kemudian hidayatul din, hidayah keagamaan. Hidayah keagamaan juga tergantung kemampuan masing-masing hasil belajarnya. Ada yang belajar nanti asal-asalan, ya kemampuan agamanya juga asal-asalan. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang konsentrasi secara mendalam, kemampuannya juga mendalam. Ya. Itu hidayatul din. Untuk meluruskan akal, karena kan akal bisa salah persepsi. Yang baik menurut akal belum tentu baik menurut agama, maka agama meluruskan akal. Kalau akal manusia kan beda-beda, baik dan buruknya. Makanya agama itu wahadainahun najdain. Kami tunjukkan dua petunjuk, dua jalan. Menurut ayat ini memberikan jalan hidup antara baik dan buruk. Manusia dengan akalnya dipersilahkan memilih mana yang baik, mana yang buruk, tapi benar atau tidak belum tentu. Makanya inna hadzal Qur'an yahdil lillati ya aqwam. Nah, berikan pelurusan. Dan hidayah yang akhir adalah hidayatul taufik wal maunah. Allah memberikan hidayah tersebut, hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul syar'i, din, berlaku umum. Setiap manusia menerima hidayatul ilham, hidayatul hawas, tapi belum tentu hidayatul taufik. Taufik mah keinginan, pemikiran, secara kahayang itu sesuai dengan aturan Allah. Makanya yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, supaya kita mendapat hidayatul taufik. Itulah ibu-ibu, karena sudah jam 3 dianggap cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.